Udah pada sarapan? Ada yang udah, ada yang belum ya? Oke, karena kita masih dalam kondisi pandemik, jadi kita harus pakai masker. Ada yang nggak pakai masker? Alhamdulillah pakai masker semua. Harus jaga jarak. Oke, udah. Oke, kemudian ketua kelasnya mana? Ayo Febri, dipimpin untuk berdoa. Menurut keyakinan masing-masing, bukan kepala, doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Febri. Oke, siapa yang nggak masuk hari ini? Berapa orang yang tidak masuk? Berarti 18, 4 orang ya? Ya. Sakit berapa sakit? Sakit 2. Izinnya berapa? Oh 2. Oke, sekarang tanggal berapa anak-anak? 23. Oke, tanggal 23 hari Senin. Alhamdulillah sekolah kita masih diizinkan untuk pembelajaran secara luring. Jadi kita masih bisa ketemu, berbagi informasi, dan kamu bisa berkonsultasi apabila ada materi-materi yang dirasa susah ya. Oke, pada pertemuan kali ini sebenarnya saya membahas materi yang dulu udah pernah, yaitu medan magnet. Nah, dulu SMP udah pernah ya. Medan magnet itu biasanya terjadi pada magnet gitu ya. Magnetnya punya berapa kutub? Berapa kutub? 2 kutub. Kutub apa aja? Positif dan negatif. Kutub magnet ada apa? Ada berapa? 2 ya. Nama kutubnya apa? Apa? Kutub utara dan kutub selatan, benar. Jadi magnet itu punya 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, kemudian kalau ada kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, apa yang terjadi? Tarik menarik ya? Oke. Kemudian kalau ada kutub utara didekatkan dengan kutub utara, tolak menolak gitu ya. Nah, berarti ketika ada 2 kutub yang sejenis, maka dia akan tolak menolak. Kalau ada kutub yang berbeda jenis, maka dia akan tarik menarik. Kamu pernah lihat magnet ya? Ketika didekatkan dan sejenis, dia langsung ngapain? Langsung bergerak gitu ya. Ketika tidak sejenis, dia juga ngapain? Bergerak juga nggak? Bergerak menolak kan ya? Berarti kalau ada pergerakan magnet, maka berarti di situ ada medan magnet. Oke, mari kita bahas. Alat dan barang yang kita butuhkan adalah gunting, kompas, 2 baterai 1,5 volt, lakban, dan kawat tembaga. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyambung ujung kawat tembaga pada kutub positif dan kutub negatif pada baterai agar kawat tembaga mendapat aliran listrik dari baterai. Gunakan lakban agar sambungan menjadi lebih kuat. Langkah kedua, lakukan percobaan pada kompas. Yang pertama, letakkan kawat tembaga di atas kompas dengan posisi kutub positif atau baterai sejajar dengan kutub utara kompas. Setelah diamati, dapat dilihat bahwa kutub utara kompas menyimpang ke arah kanan.
tembaga di atas kompas, maka kutub utara kompas akan menyimpang ke arah kiri. Apa itu? Baterai. Dikasih apa? Kawat. Oke. Itu apa namanya? Kompas. Gerak nggak kompasnya? Gerak. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan dari tayangan video itu? Kompas bergerak nggak? Berarti kompas itu terpengaruhi oleh medan magnet nggak? Terpengaruhi ya. Emang kita nggak tahu di situ tolak menolak atau tarik menarik ya. Yang jelas kompasnya bergerak. Berarti kalau kompas bergerak ada gaya magnetik yang dikarenakan oleh medan magnetik. Jadi magnet ketemu magnet, maka dia akan berinteraksi gitu ya. Nah, magnet yang pertama adalah kompas, ya nggak? Magnet yang kedua siapa? Magnet yang kedua siapa? Magnet yang kedua adalah siapa yuk? Siapa? Halo? Ayo, magnet yang kedua siapa? Ketika didekatkan bergerak, ketika dijauhkan diam. Berarti magnet yang kedua siapa? Kawat. Nah, magnet yang kedua adalah kawat. Lah kenapa kawat bisa menjadi magnet? Karena apa? Kok bisa kawat tadi didekatkan ke kompas, kompasnya bergerak. Dijauhkan, kompasnya tidak bergerak. Kalau hanya kawat saja apakah bisa? Lalu kenapa kok kawat itu bisa menjadi magnet? Karena dialiri listrik, ya benar. Jadi ada kawat dialiri listrik, dia juga bisa bertindak sebagai magnet, ya. Nah, kesimpulannya tadi benar apa? Medan magnet bisa dihasilkan dari arus listrik. Oke, jadi ini kesimpulannya. Kemudian bagaimana menentukan arahnya? Kemudian bagaimana menentukan besar medannya? Nah, akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, dengan tujuan pembelajaran yaitu setelah menyelesaikan pembelajaran ini, kalian bisa mengerti, memahami, dan menganalisis arah dan besar induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik, sehingga nanti kalian bisa menerapkannya di permasalahan di kehidupan sehari-hari atau biasanya contoh soal ya. Oke. Nah, sebelum membahas itu, kita pahamkan dulu tentang konsep arah. Nah, di sini ada anak panah ya. Anak panah itu kalau dilihat ada ujungnya dan ada ekornya. Ujung itu bagian yang lancip. Kalau ekor bagian yang tumpul. Jadi kalau anak panah itu mendekati kalian, yang kelihatan apanya? Ujungnya yang lancip. Maka kita simbolkan dengan titik. Paham? Oke, kemudian kalau anak panah itu menjauhi kalian, yang kelihatan apanya? Ekornya ya. Berarti kita bisa menyebutkan itu silang. Berarti titik kemana? Mendekati kamu, ya kan? Kalau silang menjauhi. Berarti kalau kertas ini sebagai acuan, mendekati kamu itu berarti keluar atau masuk kertas? Mendekati kamu. Anak panah itu mendekati kamu, berarti dia masuk ke dalam kertas atau keluar dari kertas? Keluar. Jadi kalau keluar dari kertas dia mendekati, begitu ya?
Kemudian kalau masuk kertas menjauhi. Jadi masuk bidang atau menjauhi pembaca berarti silang. Keluar bidang atau mendekati pembaca namanya titik. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada induksi magnetik di sekitar kawat lurus. Pakainya kaidah tangan kanan. Ibu jari arah arus. 4 jari lainnya adalah medan atau B. Coba pulpennya dipegang. Pulpennya dipegang ya, digenggam sekarang. Berarti kalau kamu genggam begitu, arah arusnya kemana? Ke atas. Medannya gimana? Melingkari polpen. Oke, jadi yang melingkari polpen itu tadi apa? Medan. Yang ibu jari apa? Oke. Begitu juga kalau arusnya ke bawah, maka melingkarnya begini. Paham? Yo. Nah, di situ ada B sama dengan mu 0 I per 2 pi R. R di sini adalah jarak kawat dengan titik tertentu. Jadi kawat tadi yang bertindak sebagai medan magnet. Kemudian B di situ adalah kuat induksi magnetik. Nah, bisa kamu pakai Tesla, bisa kamu pakai Weber per meter. Kemudian mu 0 permeabilitas magnet di ruang hampa, kemudian itu kuat arus listrik, satuannya ampere gitu ya. Nah, kemudian kalau di kawat melingkar, yang melingkar itu kawatnya ya. Berarti kawatnya kalau dialiri arus, bentuknya apa arusnya? Hah? Kalau kawat itu dialiri arus, maka arusnya bentuknya apa? Melingkar ya? Ya. Berarti kebalikannya 4 jari adalah yang melingkar apa tadi? Arus. Ibu jari medan. Oke, jadi kebalikan dari kawat lurus. Nah, di sini kalau di pusat ada di pusat dan ada di titik tertentu. Titik tertentu itu berarti P di situ ya. B-nya adalah mu 0 I A kuadrat per 2R pangkat 3. A di situ adalah jari-jari kawat. Kalau R adalah jarak kawat dengan titik. Nah, bagaimana jika di pusat? Di pusat seperti ini. Lingkaran kawatnya, terus yang ditanyakan B di pusat. B tadi adalah apa B? Medan atau induksi magnetik. Kemudian kalau di pusat B sama dengan mu 0 I per 2A. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Nah, sekarang diskusi. Sekarang ibu bagi LKPD. Satu kelompok satu ya. Oke, berarti satu kelompok satu kalian bisa berhadapan untuk berdiskusi. Oke, di situ di LKPD boleh dibuka. Di LKPD itu ada peta konsep, kemudian ada pendahuluan. Nah, kemarin ibu sebenarnya sudah kirim filenya ke grup WhatsApp ya. Jadi kalian sudah mengerjakan tugas pendahuluan? Sudah, alhamdulillah. Kemudian ayo kita ke halaman selanjutnya, yaitu literasi. Nah, literasi di situ ada apa itu namanya? Barcode ya? Namanya QR code. Sekarang kalau HP-nya punya aplikasi QR code, boleh di-scan.
biasanya iPhone yang langsung nunggu di Anura. Bisa? Ini tahu. Kayak gini. Nah, coba diulang. Diskusi nomor 1, medan magnet tidak hanya dijumpai pada sekitar kutub-kutub magnet, tapi juga terdapat di mana tadi? Di kawat berarus listrik, ya ditulis. Arah medan magnetik di sekitar kutub-kutub magnet adalah dari mana tadi? Utara ke? Oke, jadi medan magnet itu dari utara ke selatan. Nah, sekarang kalau di kawat tadi, sedangkan arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik adalah bentuknya bentuknya melingkar. Kemudian dengan apa ini pertanyaan selanjutnya? Oh ya, menunjukkan. Berarti dengan apa? Tadi ada 2 yang ditunjukkan. Ibu jari, benar. Menunjukkan apa ibu jari? Arus. Ya, berarti ini menunjukkan arus. Kemudian setelah ibu jari apa tadi? 4 jari. Nah, 4 jari lainnya. Menunjukkan apa? Medan. Oke, benar. Kaidah tangan kanan Oersted. Jadi tangan kanan, ini kan tangan kanan nih. Kamu gambar ulang mana yang menunjukkan apa gitu. Coba. Iya. Itu apa itu yang melingkar? Oke, B. Oke, jadi yang lurus ini ibu jari arus ya. Yang melingkar ini apa? Medan magnet. Oke. Sip. Jika arah medan magnet yang masuk bidang, oke ini ya. Nah ini panah ini berarti menunjukkan arus ya. Arus ke sana, berarti yang sana masuk ya. Silang benar. Yang ke sana keluar, berarti titik oke sudah benar. Sebuah kawat lurus dialiri listrik 5 ampere seperti gambar. 5 ampere berarti apa? I, tulis diketahui. Kemudian nih mionolnya kamu tulis ulang. Terus 4pi kali 10 × 7. 2 cm apa 2 cm? Tulis. Wes, rumusnya sekarang. Tinggal dimasukkan. Dua pi. 2 cm ubah ke meter dong. Sentimeter. 2 kali 10 buat min 2 gitu loh. Tulis. Yang mana? Ini ini rumusnya. 4pi coret dong. 2 kali 10 min 7 kali 5. 2. Apa lagi yang bisa dicoret? 2. Berarti 5. 10 min 2 kalau naik jadi 10 berapa? Pangkat 2. Berarti 10 min 7. 10 min 10 pangkat min 2 nya naik jadi 10 pangkat berapa? Berarti 5 kali 10 pangkat min 5. Apa satuannya tadi?
presentasi. Ayo, kelompoknya siapa? Kelompoknya Febri. Namanya jangan lupa ditulis oleh. Namanya jangan lupa ditulis oleh. Jadi saat nomor 7, sebuah kawat lurus dialiri arus listrik 5 ampere seperti gambar ini. Diketahui I sama dengan 5 ampere. Lalu mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7. Alfa 2 cm. A sama dengan 2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu ditanya B. Lalu jawabannya seperti yang telah ditulis. Mungkin ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Arahnya jadi seperti ini. Kanan, kiri. Itu tangan kiri ini barusan. Harus tangan kanan. Ayo. Nah, harusnya kemana? Ke kanan. Mana yang menunjukkan arus? Yang Ibu jari jempol. ibu jari. Nah, berarti yang di titik P keluar atau masuk? Wah. Keluar juga. Oke, barusan sudah selesai presentasinya. Gimana jawaban dari teman-teman kalian? Setuju semua ya? Setuju. Mulai dari arahnya udah benar semua. Kemudian besarnya tadi udah benar. Kawat melingkar, kawat lurus udah benar semua ya. Nah, sekarang berarti menyimpulkan. Nah, berarti kesimpulan dari pembelajaran kali ini apa? Ada yang mau membaca? Kesimpulannya, angkat tangan yang mau membaca. Yuk. Kesimpulannya yang pertama yaitu medan magnet dapat dihasilkan oleh kawat berarus listrik. Yang kedua yaitu menentukan arah medan magnet menggunakan kaidah tangan kanan. Yang ketiga, pada kawat lurus rumus yang digunakan yaitu B sama dengan mu 0I per 2 pi A. Sedangkan pada kawat melingkar rumusnya B sama dengan mu 0I per 2A. Ada 3 ya. Kawat melingkar, kawat bisa menghasilkan medan magnet gitu ya. 2, arah medan magnet dan arah arus bisa ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan. Kemudian persamaannya kalau kawat lurus B sama dengan mu 0I per 2 pi A. Oke, kemudian kalau kawat melingkar di pusat B sama dengan mu 0I per 2 A. B tadi apa B ya? Medan. Kalau I arus. Kalau A kecil apa tadi? Jarak kawat ke titik tertentu. Oke, KPD-nya dikumpulkan. Yuk yang sudah. Ya. Oke, sudah diberi nama semua ya?
Yang A. Sudah A? Ayo yang A. Berarti yang A itu arusnya kemana? Arusnya ke kiri atau ke kanan? Kiri. Berarti yang di atasnya yang titik P itu masuk atau silang? Silang atau titik? Silang, benar. Jadi dia masuk ya. Sekarang yang B, arusnya ke bawah. Benar ya? Berarti di titik P silang atau titik? Titik, benar. Sekarang yang C, arusnya kemana? Ke atas. Berarti titik P silang atau titik? Silang. Oke, udah benar semua. Nah, tadi kalian sudah melakukan diskusi dan kelompok yang paling aktif adalah kelompoknya Febri. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang setelah medan magnet pasti ada gaya. Gaya Loren. Bulan sampai kan udah pernah loh. Setelah medan magnet pasti ada gaya Loren gitu ya. Oke, nah kemudian karena ini masih pandemi COVID, jadi kamu kalau keluar kemana-mana harus pakai masker, harus sering mencuci tangan, harus menjaga jarak. Tapi yang paling penting adalah makan makanan yang bergizi. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ayo dituntun untuk berdoa, Febri. Tundukkan kepala, doa mulai. Doa selesai. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam